Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati bersama pimpinan daerah Muhammadiyah dan seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri yang kita hormati bersama, dan juga pimpinan Asia yang Wonogiri yang saya hormati dan seluruh jajaran pimpinannya, dan seluruh hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat yang hadir di pengajian Ahad pagi ini. Semoga kita semua mendapatkan curahan ridho, mendapatkan curahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita ucapkan, kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena nikmat rahmatnya di hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita bersama, insyaallah di majlis yang barakah, majlis di mana ini majlis yang dipenuhi oleh para malaikat yang hadir di sini mendoakan panjenengan semua, ya, mendoakan kita semua agar kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bersyukur di hari ini bisa silaturahim ke panjenengan semua. Sebagian sudah ada yang saya kenal, ya, mungkin di pengajian-pengajian di tempat yang lain, ya, juga ada di Dr. Indra, ya, juga ada nih Mbak Sarifah, ini teman lama banget gitu, ya, mungkin puluhan tahun yang lalu, ya, teman ngaji Bapak Ibu, cuman suaranya beliau itu suara emas, kalau saya suaranya berhubung, jadi beda kualitas Pak Sudirman. Ya, Ustaz Sudirman ini senior saya Bapak Ibu, senior saya, kelas saya di Jogja. Memang punten nih. Ya, semuanya, ya, saya ucapkan banyak terima kasih sudah berikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini untuk silaturahim ke panjenengan semua. Semoga ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sholawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, istiqomah mengikuti jejak-jejak beliau, ya, istiqomah dalam mentauladani beliau. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, ya, kalau pengikut, ya, pengikut itu ditambah, ya, ada kata iyah di belakangnya itu. Ya, kalau pengikut Syafi'i namanya Syafi'iyah. Kalau pengikut Hanafi, Hanafiyah. Kalau pengikut Maliki, Malikiyah. Kalau pengikut Hambali, Hanafilah. Kalau pengikut Muhammad, ya. Jadi Muhammadiyah itu luar biasa, ya. Dari sisi bahasa itu adalah pengikut, ya, jejak-jejak perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua
termasuk umat beliau yang mendapatkan jatah syafaat darinya di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Katanya sekarang kalau pakai amin itu ditambah Allahumma amin. Kalau cuma amin saja itu dicurigai. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan di pagi hari ini kaitannya dengan peran kita selaku manusia. Ya, peran kita dalam hidup ini selaku manusia, kita itu menjalankan dua peran. Ya, dua peran. Ini harus kita jalankan secara bersamaan dan secara keseimbangan. Apa peran kita yang pertama? Yang pertama adalah peran kita dalam hidup ini adalah sebagai seorang hamba. Ya, yang pertama peran kita adalah sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Ini peran kita yang pertama. Ya, kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang hamba. Seorang hamba kita harus taat, harus patuh kepada Allah, dan kita harus menyembah kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini adalah peran kita sebagai seorang hamba. Kita sholat 5 waktu, ini adalah kita menjalankan peran kita sebagai seorang hamba. Kita berpuasa, itu adalah dalam rangka kita menjalankan peran sebagai seorang hamba. Kita baca Al-Quran, ini adalah kita menjalankan peran sebagai seorang hamba. Kita berzikir, ini kita menjalankan peran sebagai seorang hamba. Kita menjaga mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, ini adalah peran kita sebagai seorang hamba yang taat kepada aturan Allah. Kita menjaga lisan kita tidak menyakiti orang lain, tidak menghina, tidak menghibah, tidak menfitnah. Ini adalah kita menjalankan peran sebagai seorang hamba. Kita menjaga telinga kita untuk tidak mendengarkan aib-aib orang, tidak mendengarkan gosip, tidak mendengarkan ghibah, tidak mendengarkan fitnah dan seterusnya. Ini adalah kita sedang memerankan diri kita sebagai seorang hamba yang taat patuh pada keinginan Allah. Nah, namun di samping itu Bapak Ibu, kita tidak hanya berperan sebagai seorang hamba, tetapi dalam hidup ini kita juga berperan sebagai seorang khalifah. Ini peran yang kedua kita, yaitu sebagai apa Bapak Ibu? Khalifah. Sebagai khalifah. Itu juga diungkapkan oleh Allah ketika Allah akan menciptakan manusia yang pertama kali di permukaan bumi ini. Allah itu menyampaikan kepada malaikat. Apa kata Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Di saat itu Allah tidak mengatakan aku akan menciptakan Adam. Allah juga tidak mengatakan aku akan menciptakan manusia. Tapi yang Allah sampaikan adalah aku akan menciptakan seorang khalifah. Artinya apa? Ia menjadi titik tekan dalam penyampaian itu adalah fungsi kemanusiaannya. Bukan Allah ingin menciptakan makhluk yang jenisnya manusia, itu bukan. Tapi Allah ingin menciptakan sebuah peran dalam hidup ini, yaitu yang berperan sebagai seorang khalifah. Dan yang diamanahi peran khalifah itu adalah manusia. Bagaimana peran khalifah? Khalifah itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengelola kehidupan. Ya, untuk mengelola kehidupan ini. Bagaimana agar kehidupan ini bisa berjalan dengan baik, berkembang, dalam bahasanya Ustaz Sudirman, berkemajuan. Ya, hidup itu harus berkemajuan. Dan itu yang bisa melakukan itu hanya manusia.
ya, yang bisa membuat matahari menjadi sumber energi itu ya manusia, hewan tidak bisa. Ya, yang bisa menggali potensi ya hasil bumi ini itu adalah manusia. Hewan tidak bisa. Maka manusia itu diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola kehidupan ini. Oleh karena itu kita selaku manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah, maka kita harus ikut berperan memberikan kontribusi yang positif, memberikan manfaat untuk kehidupan. Dan itu sudah sangat diperankan oleh Muhammadiyah. Ya, organisasi yang paling memerankan fungsi khalifah dalam kehidupan ini khususnya Indonesia itu adalah Muhammadiyah. Coba dilihat rumah sakit yang berkembang itu rumah sakit mana? Muhammadiyah itu peran sebagai khalifah, memberikan manfaat untuk kehidupan. Sekolah-sekolah yang berkembang yang maju sekolah mana? Muhammadiyah. Ini adalah peran sebagai khalifah. Jadi Muhammadiyah tidak hanya menjadi orang-orang yang mengisi sop-sop yang ada di masjid, bukan. Orang Muhammadiyah bukan saja orang-orang yang setiap hari tidak makan, ya, tidak minum, berpuasa. Tidak hanya itu. Orang Muhammadiyah rajin ibadah, iya. Orang Muhammadiyah rajin puasa, iya. Orang Muhammadiyah rajin baca Al-Quran, zikir juga iya. Tetapi perannya di dalam masyarakat memberikan manfaat, memberikan kontribusi yang positif untuk kehidupan ini itu luar biasa. Dan Muhammadiyah itu sudah mencontohkannya. Ini adalah perannya sebagai seorang khalifah. Maka kita semua Bapak Ibu, ya, kita jangan saja memfokuskan diri kita kepada peran sebagai hamba yang hanya fokus ibadah, sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, itu baik. Tetapi kita jangan melupakan peran kita sebagai seorang khalifah, yaitu apa? Memberikan kontribusi yang positif, memberikan manfaat untuk kehidupan. Dalam konteks ini Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadikan diri kita bermanfaat. Mulai dari lini yang paling kecil, apa itu dalam kehidupan rumah tangga. Kita mulai dari situ. Kita sebagai seorang suami harus menjadi suami yang bermanfaat untuk keluarga. Ya, seorang suami harus menjadi suami yang bermanfaat, memberikan manfaat kebaikan untuk keluarga, untuk istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang istri di rumah tangga juga harus memberikan kontribusi positif untuk rumah tangganya, karena seorang istri juga menjalankan perannya sebagai khalifah. Sehingga kata Rasul, kullukum ra'in. Setiap kamu itu adalah memimpin, artinya sebagai khalifah di situ. Rumah tangga tidak saja suami sebagai khalifah, tapi istri juga sebagai khalifah, anak-anak juga sebagai khalifah. Semua kita itu memerankan diri sebagai khalifah. Maka dalam rumah tangga kita harus berorientasi apa yang bisa kita berikan untuk keluarga, manfaat apa yang bisa kita berikan untuk rumah tangga kita, ya, kebaikan apa bisa kita berikan untuk rumah tangga. Bagi suami kebaikan untuk istri dan anak-anak, bagi istri tentu kebaikan untuk suami dan anak-anak, bagi seorang anak kebaikan untuk orang tua. Ini semua kita harus berorientasi, ya, memberikan kebaikan untuk keluarga. Maka kata Rasulullah itu sebaik-baik sedekah itu ada sedekah pada keluarga. Ya, jadi jangan dahulukan tetangga dari keluarga. Ini kadang-kadang, ya, kalau traktir keluarga itu rasanya kok hitung-hitungan banget, tapi kalau traktir tetangga rasanya udah masuk surga, Pak. Ya, ngajak tetangga, warga ditraktir itu rasanya sudah punya pabrik surga itu rasanya. Tapi kalau ngajak istri, anak-anak rasanya nggak sedekah. Pada sedekah yang sesungguhnya yang besar pahalanya dan justru sedekah pada keluarga. Jadi bapak-bapak panjenengan ngajak istri, anak-anak makan-makan di luar, ya,
itu sedekah terbaik Bapak Ibu. Ya, apalagi ibu-ibu istri bekerja bantu suami, ya, berpenghasilan, hasilnya itu untuk membantu suami di rumah tangga, itu sedekah terbaik bagi seorang istri. Jadi wanita-wanita karir itu yang punya peran di masyarakat itu luar biasa. Ya, dia memerankan dirinya sebagai khalifah tidak hanya di masyarakat tapi juga di keluarganya. Ini luar biasa. Ada yang hari ini mungkin mendapat amanah sebagai seorang RT, sebagai seorang RW, ada yang lurah, ada yang camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, ya. Itu semua adalah amanah-amanah sebagai seorang khalifah. Maka semua itu harus berorientasi bagaimana posisi itu bisa memberikan manfaat, bukan memanfaatkan jabatan itu. Tapi bagaimana agar bisa memberikan manfaat. Seorang RT yang memberikan manfaat untuk warga RT itu. Semakin luas wilayah kepemimpinannya, maka dia semakin dituntut untuk lebih banyak memberikan manfaat. Ini adalah perannya sebagai khalifah. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat manusia dalam konteks peran sebagai hamba dan khalifah ini, saya melihat setidak-tidaknya ada 4 golongan manusia Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah manusia yang sangat concern, sangat peduli tentang perannya sebagai hamba tapi mengabaikan perannya sebagai khalifah. Orang yang golongan pertama ini terlihat solehnya luar biasa. Sholatnya Masya Allah, nilainya kalau nilai tertinggi itu 100, nilainya 101 Pak. Ya, saking hebatnya, ibadahnya luar biasa. Sholat 5 waktunya, tahajudnya, sholat sunnah semuanya itu dilaksanakan. Puasanya sampai Daud itu dilaksanakan Bapak Ibu. Zikirnya Masya Allah, baca Al-Quran yang bukan one day one juz, bukan hanya 1 hari 1 juz, mungkin suatu hari 2 juz 3 juz. Luar biasa ibadahnya. Tetapi peran sebagai khalifah dia abaikan. Dia nggak kenal dengan tetangganya. Ya, nggak kenal sama tetangganya. Ada paket datang nanya, Pak, ada yang nama ini di sini. Ngapunten dia kayaknya nggak ada deh nama ini. Padahal itu tetangga depannya, Pak. Ya. Jadi paket Shopee, paket apa itu yang datang, nanya, Bu, ada nggak yang nama ini di sini, Ge? Alamatnya ini. Kayaknya nggak ada itu yang nama ini di sini. Coba. Padahal itu nama tetangganya, nggak kenal, coba bayangkan, ya, nggak peduli dengan tetangganya, nama aja nggak tahu, apalagi ditanya apakah tetangganya sakit atau tidak, sehat atau sakit, tetangganya makan atau tidak, ya, nama saja nggak tahu, ya, dan bahkan mungkin tidak tahu dengan wajah tetangganya, ya. Ketemu di satu tempat, kenalan, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Wonogiri, Wonogirinya di mana? Di sini. Loh, itu kan tempat tinggal saya juga. Ternyata apa? Ketemu dengan tetangganya di suatu tempat. Gak kenal juga bayangkan. Gak peduli dengan kehidupannya. Ya, gak peduli. Nah, ini adalah orang yang memfokuskan dirinya sebagai seorang hamba, tapi dia mengabaikan perannya sebagai khalifah. Kehadirannya di masyarakat tidak diharapkan oleh masyarakat, tapi justru ketidakhadirannya yang disenangi oleh masyarakat. Karena apa? Keberadaannya bukan memberikan manfaat, tapi keberadaannya di masyarakat justru memberikan mudarat. Ini yang begini ini ada Bapak Ibu. Ya, yang begini ini ada, tapi bukan warga Muhammadiyah. Kan? Yang begini ada, tapi bukan warga Muhammadiyah. Yang sebaliknya juga ada. Ini golongan kedua. Golongan kedua itu apa? Memerankan diri sebagai khalifah, Masya Allah, nilainya 101. Kalau ada yang wafat, dia orang yang pertama datang ke situ bantu-bantu. Kalau ada kerja bakti, dia yang pertama datang Pak dalam kerja bakti. Dia dikenal banget oleh masyarakat di situ, terkenal dengan orang yang sangat ringan tangan, suka membantu orang. Ya, semua orang kenal dengan namanya si A dan si B. Tetapi dia tidak mengenal Allah. Dia tidak sholat, ya, dia tidak berpuasa. Jangankan baca Al-Quran, di rumahnya pun Al-Quran pun tidak ada.
Ini yang begini ini juga ada. Yang penting hidup itu bermanfaat katanya. Yang penting hidup bermanfaat bagi orang lain, tapi dia tidak memerankan dengan baik dirinya sebagai seorang hamba. Hablum minannasnya baik, tapi hablum minallahnya yang tidak baik. Yang begini yang juga ada, Pak. Ya, juga ada. Ya, tapi jelas bukan warga Muhammadiyah juga. Apalagi yang hadir di sini nggak ada, Pak. Ya. Nah, kemudian ada lagi golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini adalah golongan yang tidak memerankan dengan baik dirinya sebagai hamba, juga tidak memerankan dengan baik dirinya sebagai seorang khalifah. Sholat tidak, puasa Ramadan tidak, baca Quran apalagi, zikir apalagi, di masyarakat itu menjadi troublemaker. Troublemaker itu pembuat masalah, ya, bikin masalah di masyarakat, mabuk-mabukan. Kalau ada warga kehilangan, mesti namanya yang disebut, ya. Jadi sampah masyarakat, tidak mengenal Allah, dan dia juga tidak memberikan kontribusi yang baik dalam masyarakat. Nauzubillah min dzalik. Ini golongan begini ini ada juga, ya, ada yang seperti ini. Nah, maka yang kita harapkan kita masuk golongan yang keempat, Bapak Ibu. Apa golongan yang keempat? Yaitu orang yang memerankan dirinya sebagai seorang hamba Allah yang baik. Ya, perintah-perintah Allah dilaksanakan, rajin ibadah, dia menjadi orang yang soleh di hadapan Allah, tetapi dia juga memerankan dirinya sebagai khalifah yang baik dalam kehidupan. Dia bermanfaat bagi banyak orang, bagi tetangganya, disenangi oleh tetangga karena dia suka berbagi dengan tetangga. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu." Siapa yang mengakui beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, memberikan kebaikan. Bukan berpikir apa yang dia dapatkan dari tetangganya, tapi dia berpikir apa yang bisa saya berikan untuk tetangga. Ini adalah orang yang memerankan dirinya sebagai khalifah yang baik dalam kehidupan bertetangga. Nah, ini pilihan kita dan pilihan yang keempat. Saya yakin Muhammadiyah itu ada berada pada pilihan yang keempat. Yang tadi disampaikan ya oleh Ustaz Sudirman, ya, peran kiprah Muhammadiyah tidak hanya di tingkat lokal, tapi sampai tingkat internasional. Sampai akhirat. Ya, sampai internasional. Sampai akhirat. Sampai akhirat malah. Insya Allah. Ya, luar biasa. Ya, memberikan syafaat bagi di akhirat itu ya, memberikan kebaikan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kedua peran ini, baik peran sebagai hamba maupun peran sebagai khalifah, dua-duanya nanti diminta pertanggungjawaban. Ya, dua-duanya diminta pertanggungjawaban. Sebagai seorang hamba, nanti sholat kita diperiksa. Sholat panjenengan, saya panjenengan diperiksa. Dan bahkan itu yang pertama diperiksa. Awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama yang dihisab ya di yaumul qiyamah kelak itu adalah amalan sholat. Ini peran sebagai seorang hamba. Nanti dinilai bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita. Itu nanti dinilai. Yang sudah haji, yang mampu haji, lalu kemudian apakah dia sudah haji atau belum. Yang sudah haji dinilai hajinya mabrur apa tidak. Ini peran-peran yang kita jalankan sebagai seorang hamba nanti diperiksa. Semuanya diperiksa. Nah, peran sebagai khalifah juga diperiksa. Dia sebagai seorang suami sudah jadi suami yang baik, suami yang memberikan manfaat, yang menyelamatkan istri dan anak-anaknya atau tidak, sudah menjalankan ku anfusakum wa ahlikum naro atau belum. Itu nanti juga ditanya. Istri, apakah istri taat pada suaminya, memberikan manfaat untuk rumah tangga, ini juga ditanya. Ya, orang tua ditanya apakah sudah membuat anaknya menjadi anak yang baik, ini ditanya. Anak apakah sudah berbakti kepada orang tuanya atau tidak, ini juga ditanya. Apalagi ditambah lagi yang menjadi RT, pertanyaannya ditambah, Pak. Jadi RW ditanya lagi, lebih luas lagi. Jadi lurah, lebih luas lagi pertanyaannya. Ya, sampai jadi presiden. Semakin banyak amanah yang kita emban dalam hidup ini, semakin banyak peran khalifah yang kita kerjakan, dan semakin banyak pula pertanggung
jawabannya. Ya. Ada orang-orang yang lulus Bapak Ibu, lulus di dalam perannya sebagai hamba, tapi nggak lulus perannya sebagai seorang khalifah. Itu banyak. Ya Rasulullah itu pernah bertanya pada sahabat. Kata Rasulullah, kamu tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah. Ya, kamu tahu siapa orang yang bangkrut? Ya sahabat menjawab jujur saja, seperti kita lah jawab hari ini. Orang yang bangkrut itu orang yang punya uang banyak, ya tiba-tiba kemudian ludes semua, itu bangkrut namanya. Sehingga tidak punya satu dirham pun nggak punya. La dirham wala mata, tidak punya satu dirham pun lagi, nggak punya harta benda satu pun nggak punya. Habis semuanya. Pada dulunya dia orang punya apa-apa. Itu kata sahabat. Kata Rasulullah, bukan itu yang bangkrut, kata Rasulullah. Apa orang yang bangkrut? Yaitu yati yaumul qiyamah, orang yang datang dari kiamat kelak dengan pahala bisolatin, wasiyamin, wazakatin, wasodaqatin, ya, dan amal-amal lainnya. Jadi orang yang datang dari kiamat kelak membawa segudang pahala sholat, segudang pahala puasa, pahala baca Al-Quran, dan pahala-pahala lainnya. Ini menunjukkan ini adalah orang soleh, punya pahala banyak. Berarti menunjukkan penghamba dirinya bagus. Ya, bagus penghamba dirinya. Ya, tetapi kata Rasulullah, sampai di akhirat kelak semua pahala-pahala dari amal solehnya itu diberikan kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada orang yang dia zolimi. Kepada siapa? Kepada orang yang dia tuduh dengan tuduhan palsu. Kepada siapa? Kepada orang yang hartanya dimakannya di dunia ini. Ya, kepada siapa? Pada orang yang suka dia hina, dia caci maki, dia ghibah, dia fitnah. Maka semua pahala-pahala dari amal solehnya sebagai seorang hamba tadi yang sangat baik, sangat banyak pahalanya diberikan kepada orang-orang itu. Lalu kemudian sampai habis pahala itu, orang itu terus meminta kepadanya, minta pertanggungjawaban sebagai khalifah dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Dosanya orang yang dia zolimi, dosanya orang yang dia sakiti, dosanya orang yang di dunia hartanya dia makan, ya, diberikan kepadanya. Barter, Pak. Barter. Ya, pahalanya diberikan pada orang, dosanya orang yang diberikan kepadanya. Ini adalah karena apa? Karena tidak memerankan sebagai khalifah yang baik. Dia yang memerankan sebagai seorang hamba. Banyak pahalanya tapi habis semua. Habis semua. Makanya Rasulullah juga pernah menceritakan orang tua yang sudah diponis masuk surga. Diponis masuk surga. Tiba-tiba kemudian apa? Ditelepon. Ya, kalau bahasa hari ini ditelepon, Pak. Sudah masuk surga, dipanggil. Ya, urusan dia di hadapan Allah selesai. Sholatnya diterima, puasanya diterima, ya, sedekahnya diterima, amal-amal solehnya semuanya diterima oleh Allah, sehingga dia diponis masuk surga. Tiba-tiba dipanggil, Pak. Kenapa dipanggil? Tersandung kasus anaknya. Tersandung kasus anaknya. Ketika anaknya diperiksa, ternyata apa? Anaknya bermasalah semua. Sholatnya bermasalah, puasanya bermasalah, perilaku lain bermasalah, ya, mabuk-mabukan, zina-zinaan, ya, pokoknya ini orang bermasalah. Ya, ditanya sama Allah, ditanya, apa kamu nggak tahu kalau kamu itu hidup wajib sholat, wajib puasa, nggak boleh begini, nggak boleh begini? Apa kamu nggak tahu? Saya nggak tahu itu semua. Loh, apa orang tuamu nggak mengajarkan kamu? Nggak pernah diajarkan oleh orang tua saya. Orang tua saya sibuk dengan ibadahnya sendiri. Dia nggak peduli apa yang saya lakukan. Siapa orang tuamu? Si Fulan. Si Fulan. Ya, akhirnya apa Bapak Ibu? Si Fulan dipanggil menjadi saksi. Ya, menjadi saksi dalam kasus putranya. Benar ini putramu? Benar. Ya, benar dia melakukan ini, benar. Benar kamu pernah mengingatkannya? Benar. Karena di sana kita semuanya jujur. Tidak ada yang bisa berbohong. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang tua yang sudah tadi masuk surga dipanggil menjadi saksi, dinaikkan status dan menjadi tersangka, Pak. Ya, habis itu terdakwa, udah divonis masuk penjara.
masuk neraka. Karena apa itu? Karena tidak bisa memerankan dirinya sebagai khalifah yang baik, tapi hanya memerankan diri sebagai seorang hamba. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, hidup kita jangan saja kita fokuskan untuk beribadah sebagai seorang hamba, tapi bagaimana hidup kita ini bisa memberikan manfaat. Bahkan kalau kita melihat penghargaan yang Allah berikan kepada amal-amal perbuatan kita, kalau dibanding-bandingkan, meskipun ini tidak boleh dibanding-bandingkan gitu ya. Nah, tapi kalau kita banding-bandingkan Bapak Ibu, mana yang lebih besar penghargaan Allah terhadap kesolehan kita sebagai seorang hamba atau kesolehan kita sebagai seorang khalifah? Itu kalau kita lihat beberapa data, itu justru penghargaan Allah lebih besar terhadap kesolehan kita sebagai seorang khalifah. Ya, justru sebagai khalifah. Nabi Musa Bapak Ibu itu pernah bertanya. Ya, Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak tahu mana di antara ibadah-ibadah yang kulakukan itu yang paling kau senangi." Dia bertanya kepada Allah. Karena Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Lalu Allah mengatakan apa? "Hai Musa, kamu sholat, aku suka, aku senang. Tetapi manfaat dari sholatmu itu untuk dirimu. Kamu puasa, aku suka, tetapi fungsi dari puasa itu adalah untuk dirimu manfaatnya. Kamu baca Taurat, aku suka, tapi itu adalah untuk dirimu. Tetapi ketika engkau membantu orang lain, baik membantu dengan hartamu, membantu dengan tenagamu, membantu dengan ilmumu, yang itu adalah memberikan manfaat